Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Baik, hari ini saya akan melanjutkan materi di minggu ke-12 terkait konstruksi hubungan antar dokumen perencanaan. Jadi sebenarnya materi ini sudah sedikit saya singgung di materi sebelumnya yang terkait rencana aspasial. 새로운 시작은 늘 설레게 하지 모든 걸 이겨낼 것처럼 시간을 뒤쫓는 Berikut adalah outline materi kuliah online kita hari ini. Ada reformasi sistem perencanaan, kemudian proses perencanaan pembangunan, yang kemudian ketiga tahapan perencanaan pembangunan, selanjutnya penyempurnaan program pembangunan, dan yang terakhir keterkaitan dokumen perencanaan. Baik, kita mulai dari kilas balik apa itu perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan diarahkan pada proses penyusunan rencana kerja pemerintah atau yang biasa disebut dengan RKP yang sifatnya itu aspiratif dan partisipatif. Aspiratif artinya menampung banyak pendapat dari segala elemen masyarakat dan segala macam stakeholder, serta partisipatif artinya mengajak ikut serta dalam proses penyusunannya, dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara di dalam penjabarannya ke dalam program dan kegiatan dari kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah. Reformasi sistem perencanaan akan dituangkan ke dalam Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan mengatur secara menyeluruh sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah dan mengupayakan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional. Jadi, sebagaimana materi yang saya sampaikan minggu lalu, kita masih ingat bahwa Undang-Undang SPPN itu selalu berkesinambungan dengan Undang-Undang Penataan Ruang serta Undang-Undang tentang Keuangan Negara. Kenapa harus bersinggungan? Karena pembangunan harus merujuk pada rencana keuangan serta harus merujuk terkait kapasitas keuangan negara. Selanjutnya adalah reformasi sistem perencanaan. Dalam rangka koordinasi, Forum Koordinasi Perencanaan Pembangunan perlu dilakukan secara bertahap dari tingkat kabupaten atau kota hingga tingkat nasional. Kemudian, tahapan penyelenggaraan forum koordinasi ini disebut Musrenbang Kabupaten atau Kota, Musrenbang Provinsi, Musrenbang Pus, dan Musrenbang Nas. Bahkan sekarang sudah ada Musrenbang Desa, Musrenbang Des. Kemudian, penyelenggaraan serial musrenbang di tingkat daerah dan pusat tahun 2004 telah diatur oleh Surat Edaran bersama Menteri Negara PPN dan Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang petunjuk teknis khusus penyelenggaraan musrenbang. Jadi silakan teman-teman bisa membuka surat edaran tersebut tentang bagaimana cara menyelenggarakan musrenbang. Proses perencanaan pembangunan, jadi di sini dilakukan oleh masing-masing tingkat pemerintahan. Jadi tingkat pemerintahan itu ada, kalau musrenbang des berarti ada musrenbang des yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kemudian ada kota kabupaten, kemudian provinsi, bahkan sampai di tingkat nasional. Nah, dilakukan dengan menjunjung tinggi asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, independen. Independen artinya bebas, ya, tidak ada merasa terbebani atau merasa terikat oleh salah satu stakeholder. Intinya dilakukan secara independen, kemudian terintegrasi, jelas ini tidak boleh seenaknya berdiri sendiri, harus runut, kemudian efektif dan efisien, jelas ya, karena musrenbang harus menghasilkan output yang nantinya akan digunakan ke dalam analisis rencana pembangunan. Oleh karenanya hasilnya harus yang bersifat efektif dan efisien, serta legitimasi. Legitimasi itu artinya semua hasil yang dijalankan itu dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, yang kemudian layak untuk dijadikan bahan atau inputan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Yang kedua, untuk meningkatkan keterpaduan, maka proses perencanaan masing-masing lingkup pemerintahan meliputi
Jadi proses perencanaan ini secara umum dan ringkasnya itu terdiri dari 1. Penyusunan kebijakan, 2. Perumusan program, ketiga penyusunan pembiayaan, dan yang keempat adalah monitoring dan evaluasi. Nah, sedangkan untuk proses perencanaan ini ditempuh melalui koordinasi secara bertahap dan berkesinambungan. Jadi perencanaan di sini tidak hanya single actor, tetapi juga lintas sektor, lintas daerah, lintas lembaga, dan lintas sumber pembiayaan. Karena jelas tidak mungkin semua sumber pembiayaan dibebankan oleh negara. Harus ada sumber-sumber pembiayaan lain selain negara. Selanjutnya, tahapan perencanaan pembangunan. Tahapan perencanaan pembangunan tadi sudah saya singgung sebelumnya, terdiri dari penyusunan kebijakan. Pada tahapan ini, kegiatan yang dilakukan adalah pengkajian kebijakan dan perumusan kebijakan. Pengkajian kebijakan umumnya adalah kebijakan yang lalu kita kaji, kemudian apakah masih layak dilanjutkan, ataukah perlu revisi, ataukah perlu peningkatan. Kemudian baru dirumuskan kebijakan yang baru yang akan diimplementasikan di masa yang akan datang. Kemudian ada perumusan program. Di sini program dirumuskan dalam bentuk 5 tahunan dan per tahun. 5 tahunan itu biasanya dalam bentuk Rapenas atau yang biasa kita kenal RPJMN, Rancangan Pembangunan Nasional, ada RAPEDA atau Rencana Pembangunan Daerah yang biasa kita sebut RPJMD, kemudian ada Renstra Kementerian atau Lembaga, Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah. Nah, untuk tahunan itu ada RAPETA, RAPETADA, Rencana Kerja Pemerintah. Kemudian tahapan selanjutnya adalah koordinasi perencanaan. Nah, jenis koordinasi ini ada horizontal dan vertikal. Horizontal itu artinya koordinasi sesama lembaga pemerintah, sedangkan vertikal ini koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, kemudian bentuk-bentuk koordinasi perencanaan ini biasanya dikemas dalam kegiatan rakorbang atau musrenbang di berbagai level ya, baik dari desa, kabupaten kota, provinsi sampai ke nasional. Kemudian tahapan selanjutnya adalah penyempurnaan program pembangunan. Dalam penyempurnaan program pembangunan ini terdapat 2 kegiatan utama. Yang pertama, koordinasi program pembangunan, dan yang kedua adalah pengendalian program pembangunan. Koordinasi program pembangunan di sini melingkupi 3 level. Yang pertama, di lingkup pusat dan nasional, koordinasi ini dilakukan oleh Bappenas ya. Kemudian kalau di level provinsi, koordinasi ini dilakukan oleh Bapeda Provinsi, sedangkan untuk di level kota atau kabupaten, koordinasi ini dilakukan oleh Bapeda Kabupaten atau Kota. Jadi fungsi Bapeda sendiri atau Bappenas itu melakukan koordinasi program pembangunan. Koordinasi dengan siapa? Koordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk di level daerah, atau koordinasi dengan kementerian-kementerian dan lembaga terkait untuk di level nasional. Kemudian pengendalian program pembangunan, di sini pengendalian di tingkat nasional dan daerah dilakukan secara koordinatif dengan melibatkan unsur-unsur perencanaan, pengendalian, pembinaan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi, pendataan dan informasi dengan pendekatan instrumen kebijakan dan anggaran pembangunan baik di pusat maupun daerah. Jadi pengendalian program pembangunan ini serentak dilakukan baik di nasional maupun di daerah ya, dengan melakukan semua kegiatan secara komprehensif. Baik tadi di dalam perencanaan sudah ada kegiatan pengendaliannya, kemudian di kegiatan pengendalian tersebut kemudian cara pembinaan apabila terjadi pelanggaran, kemudian bagaimana melaporkan, bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi, dan seterusnya. Oke, selanjutnya dokumen perencanaan apa saja yang baru? Nah, sebagaimana yang kita dengar sebelumnya, kita mendengar berbagai istilah Rapeda, Rapenas gitu ya. Ada rencana pembangunan daerah, rencana pembangunan nasional. Nah, pada poin 1 dan poin kedua, ini rencana pembangunan nasional atau Rapenas tadi sekarang berubah istilahnya menjadi rencana pembangunan jangka panjang nasional. Dan untuk rencana pembangunan jangka panjang daerah ini yang tadi kita sebut dengan RPEDA ya. Sekarang istilahnya sudah berubah menjadi rencana pembangunan jangka panjang daerah.
daerah itu berarti bisa provinsi atau bisa di tingkat kota atau kabupaten. Sedangkan rencana-rencana yang lain adalah turunannya, yaitu ada rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis kementerian atau lembaga, rencana kerja pemerintah, rencana kerja kementerian negara atau lembaga, rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga, rencana kerja pemerintah daerah, dan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah. Untuk lebih detailnya, silahkan kalian bisa merujuk ke Permendagri 87 kemarin ya, untuk melihat apa saja perbedaan muatan di dalamnya, atau bahkan buka slide yang minggu lalu karena sudah sedikit dijelaskan muatan dari masing-masing rencana pembangunan yang ada di slide ini. Nah, berikut adalah, oke, ini kita melihat diagram ini adalah yang zaman dulu ya, di saat GBHN masih kita pakai. Jadi GBHN menjadi acuan untuk menyusun Propenas, kemudian Propenas digunakan untuk menyusun Renstra, Rapeta, sehingga keluar APBN. Propenas itu untuk dia dijadikan rujukan untuk menyusun Propeda, Renstra, Repetada, dan APBD. Ya, jadi ini yang zaman dulu, ini sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku yang seperti apa? Yang berlaku yang seperti ini. Nah, di sini Rapenas ini adalah terdiri dari Rencana Pembangunan Nasional ini ada RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijadikan rujukan untuk menyusun Rapeda yang terdiri dari RPJPD dan RPJMD. Kemudian Rapenas ini juga dijadikan untuk menyusun Renstra, Renja, RKP, APBN. Kemudian Rapeda ini juga Renstra, Renja, SKPD, RKPD, dan APBD. Perubahannya di situ. Jadi sudah tidak ada lagi istilah Propenas, Propeda, dan seterusnya. Yang ada hanyalah RPJP, RPJM, Renstra, Renja, RKP, dan seterusnya. Nah, ini sebagai informasi pengetahuan, jadi hierarki perencanaan pembangunan ini sudah sering dijelaskan pada slide-slide minggu-minggu sebelumnya, ada di tingkat nasional dan di tingkat daerah. Di tingkat nasional dan di tingkat daerah, keduanya punya jenjang durasi perencanaan yang sama. Untuk perencanaan 20 tahunan, baik di nasional maupun di daerah, itu kita sebut long term development plan, jadi rencana jangka panjang yang isinya berupa vision atau visi-visi yang ingin dicapai di tahun 20 tahun ke depan. Sedangkan untuk rencana pembangunan 5 tahunan itu kita sebut istilah rencana pembangunan jangka menengah atau mid-term development plan, yang isinya berupa program strategis atau rencana-rencana strategis. Ya. Kemudian untuk yang program 1 tahunan, rencana pembangunan 1 tahunan, ini kita sebut dengan biasa rencana tahunan ya, atau rencana kerja, atau istilah Inggrisnya annual development plan. Ya, yang isinya karena dia 1 tahunan, jelas dia lebih detail, maka isinya adalah action plan atau rencana aksi. Nah, ini sama halnya dengan di level daerah. Ada 20 tahunan, ada 5 tahunan, dan ada per tahun. Berikut adalah proses perencanaan pembangunan. Di sini ada skema tata cara menyusun rencana pembangunan. Jadi kalau rencana pembangunan, ini di kepala Anda ini jauhkan dari RT/RW, RDTR, bukan. Ini masih rencana aspasial ya. Rencana pembangunan ini biasanya dalam bentuk RPJP, RPJMD, dan seterusnya. Nah, di level nasional, ini ya, ada National Coordination Meeting, ini dari Provincial Proposal, jadi provinsi mengajukan proposal, kemudian masuk ke working plan, kemudian ada dilakukan koordinasi nasional, kemudian Musrenbangnas, ini juga dari tingkat desa, kemudian di tingkat kecamatan,
di tingkat kota atau kabupaten, kemudian di tingkat provinsi, kemudian ini hasil dari usulan provinsi ditemukan dengan usulan yang dari masyarakat. Nah, ini kemudian bisa keluar APBN, APBD. ADD ini anggaran dana desa. Ya, jadi desa punya anggaran. Nah, ini hanya sebatas Anda tahu aja alurnya. Ya, Anda paham bahwa urutannya itu memang dari desa itu bahkan sudah dilibatkan dalam menyusun rencana nasional. Nah, berikut adalah alur perencanaan dan penganggaran. Jadi di sini untuk di level nasional itu RPJPN itu dijadikan pedoman untuk menyusun RPJMN. RPJMN ini selain mengacu pada RPJP nasional, dia juga mengacu pada visi misi presiden terpilih. Kemudian digunakan sebagai pedoman Renstra KL, kementerian atau lembaga, yang kemudian dijadikan penyusunan rencana kerja kementerian atau lembaga. Kemudian diacu juga untuk menyusun atau dijabarkan dalam bentuk RKP. Kemudian digunakan untuk menyusun RKAKL, Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga, serta rencana APBN ya. Kemudian RKAKL jadi rincian APBN dan setelah itu muncul APBN. Kemudian ini sama halnya dengan RPJP daerah, baik di provinsi maupun kota atau kabupaten, dia tetap mengacu, mau di level provinsi atau kota atau kabupaten, dia tetap mengacu RPJP nasional. Kemudian sama digunakan untuk mengacu RPJMD. RPJMD digunakan untuk diacu untuk menyusun Renstra SKPD. Kemudian RPJMD juga dijabarkan dalam RKP daerah dan seterusnya untuk menyusun APBD. Jadi jelas di sini sebagus rencana kalian yang kalian buat sebagai seorang planner, apabila tidak masuk ke dalam dua level ini, baik di pusat maupun di daerah, dalam bentuk boleh RPJP ataupun RPJMD, maka tidak bisa diimplementasi. Kenapa? Karena tidak ada APBD dan APBN atau tidak ada anggarannya. Sehingga kalau hanya rencana tidak ada anggarannya, jelas tidak akan mungkin diterapkan. Nah, lalu bagaimana rencana tata ruang? Rencana tata ruang itu rencana yang tidak memiliki muatan anggaran. Nah, oleh karenanya tadi sudah saya jelaskan bahwa dalam penyusunan RPJP nasional maupun RPJP daerah itu perlu merujuk juga rencana tata ruang wilayah, baik di level nasional, provinsi maupun kota atau kabupaten, sehingga muatan-muatan rencana-rencana tata ruang itu tetap diakomodir di dalam rencana pembangunan jangka panjang baik nasional maupun daerah, yang pada akhirnya diterjemahkan di level jangka menengah maupun rencana tahunan, sehingga akan tetap dikeluarkan APBN maupun APBD, dan rencana tata ruang tetap bisa terlaksana meskipun di dalam dokumen tersebut tidak memunculkan rencana anggaran ya. Dia muncul dan dilaksanakan karena dia ada di rencana pembangunan. Nah, berikut daerah. Jadi di sini rencana pembangunan itu ada RPJP nasional, RPJMN nasional, RPJP provinsi, RPJM provinsi, RPJP kota kabupaten, dan RPJM kabupaten atau kota. Jadi kaitannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dalam penyusunan RPJP nasional wajib mengacu pada RT/RW nasional, pun demikian sebaliknya. Di saat RT/RW nasional butuh disusun ulang atau masa perencanaan sudah habis dan harus menyusun yang baru, harus melihat RPJP nasional yang ada dan berlaku di saat itu. Kemudian RPJM nasional ini mengacu keduanya, RPJP nasional dan RT/RW nasional. Nah, kemudian untuk di level provinsi, baik RPJP maupun RPJM ini wajib mengacu pada RT/RW nasional, RPJP nasional, dan RT/RW provinsi. RPJM nasional juga wajib ya. Kemudian RPJM provinsi juga harus mengacu RPJP provinsi, RT/RW provinsi.
Nah, RPJP kabupaten atau kota ini wajib mengacu pada RPJP nasional, RPJP provinsi, RPJM provinsi, serta serta RT RW kabupaten atau RT RW kota. Kemudian diturunkan menjadi atau digunakan sebagai pedoman untuk menyusun RPJM kabupaten atau kota. Nah, untuk menyusun RPJM kabupaten atau kota itu perlu juga merujuk pada RT RW kabupaten atau kota. Nah, dari sini kemudian Anda bisa melihat kaitannya ya. Kalau RUTR, rencana umum tata ruang, ini bisa diterjemahkan menjadi rencana yang lebih detail ya. Oke, kemudian rencana pembangunan jangka panjang ini sudah saya jelaskan tadi, dia sifatnya 20 tahunan, berisi visi misi serta strategi. Untuk jangka menengah itu sifatnya indikatif, kemudian kurun waktunya 5 tahun, ditetapkan itu dengan keputusan presiden, selambat-lambatnya 3 bulan setelah presiden terpilih dilantik. Nah, untuk rencana pembangunan jangka menengah itu ditetapkan dalam bentuk perda, ya, sama-sama 5 tahun, cuman penetapannya beda. Kalau di daerah ditetapkan dengan perda, baik di provinsi maupun kota kabupaten. Kalau di provinsi otomatis yang menetapkan adalah gubernur, kalau di kota atau kabupaten, bupati atau wali kota, dalam bentuk perda masing-masing. Untuk Renstra, ini sifatnya indikatif 5 tahunan, kemudian penetapannya oleh menteri dalam bentuk keputusan menteri atau keputusan pimpinan lembaga. Nah, untuk rencana kerja pemerintah, ini periodenya 1 tahun, kemudian penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi makro, jadi isinya kerangka ekonomi makro, banyak ya, terkait kebijakan fiskal, moneter, prioritas pembangunan, dan seterusnya. Kemudian Renja KL, rencana kerja kementerian atau lembaga, di sini periodenya 1 tahunan, kemudian dilaksanakan oleh kementerian negara atau lembaga melalui kerangka anggaran. Nah, masing-masing kegiatan dilengkapi dengan indikator output, penanggung jawab, dan indikasi anggaran yang diperlukan. Ini sama ya, ini rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga RKAKL. Kemudian ini ya, berisikan dokumen perencanaan dan penganggaran, berisi program dan kegiatan suatu kementerian, negara atau lembaga. Jadi di sini isinya anggaran semua ya, rata-rata merupakan penjabaran dari RKP dan Renstra Kementerian Negara atau lembaga yang bersangkutan dalam 1 tahun anggaran. Jadi hanya muatannya itu 1 tahun, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan. Nah, selanjutnya rencana kerja pemerintah daerah RKPD, ini durasinya 1 tahun. Kemudian isinya penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja, pendanaan, dan seterusnya. Kemudian menyusun program dan kegiatan pembangunan menggunakan Renca SKPD. Kemudian yang terakhir ini kegiatan ya, Musrenbang, Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Jadi di sini untuk fungsinya adalah untuk menyelaraskan antara Renca KL dan antar kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang tercantum dalam Renca KL dengan pembangunan di daerah. Jadi nggak boleh antara pusat dan daerah berjalan sendiri-sendiri, sehingga perlu adanya musyawarah perencanaan pembangunan. Nah, diselenggarakan dalam 3 tahapan, di pusat, provinsi, nasional, serta sekarang bahkan sudah sampai di kecamatan dan di desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.